Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhesti, saya dari kelompok D kelas B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas review jurnal yang saya ambil dari jurnal internasional yang berjudul Formulation and Evaluation Task Optimal Solution. Latar belakang dari penelitian tersebut, jadi di mana mata kita merupakan komponen yang kompleks yang terlindungi dari sejumlah komponen defensif. Nah, formulasi optometrik konvensional seperti salep mata, kemudian suspensi mata memiliki banyak kelemahan yang dimana mengakibatkan ketersediaan hayati yang buruk pada rongga mata kita, sehingga dibutuhkan formulasi yang memiliki kemanjuran terapeutik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini untuk memformulasi, kemudian mengembangkan dan mengevaluasi formulasi sediaan tetes mata yang mengandung zat aktif tafluopros. Tafluopros itu merupakan agonis reseptor Fp selektif prostanoid, di mana dipercaya dapat mengurangi tekanan intraokular dan juga dapat meningkatkan aliran cairan bola mata. Adapun bahan-bahan yang digunakan, tafluopros merupakan zat aktif itu sendiri, kemudian ada sodium dihidrogen fosfat monohidrat, kemudian ada juga disodium fosfat anhidrat, ada benzalkonium klorida, ada beta siklodextrin, ada sodium klorida, dan juga yang terakhir ada aqua pro injeksi. Cara kerjanya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada preformulasi, kemudian ada optimasi formula, yang ketiga pembuatan sediaannya, lalu yang keempat ada evaluasi. Nah, yang pertama yaitu preformulasi, di mana preformulasi ini kita mengambil 2 gram dari serbuk tafluopros tersebut, kemudian disebarkan di atas cawan Petri menggunakan spatula. Lalu kita mengamati organoleptis dari zat aktif tersebut. Yang kedua yaitu optimasi formula, optimasi osmolalitas, di mana optimasi osmolalitas ini kita menggunakan sodium klorid sebagai agen osmolalitasnya, atau yang kita sering jumpai atau yang kita sering gunakan itu yaitu NaCl. Nah, dari percobaan 4, trial 1, trial 2, trial 3, trial 4 ini kita acuannya pada sodium klorid. Kita acuannya pada formula ini sodium klorid karena kita menggunakan konsentrasi sodium klorid yang berbeda-beda. Di 4 percobaan ini ternyata osmolalitas cairan mata yang baik itu antara kisaran 280 sampai 320 mol per kilogram. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa di antara keempat ini yang memenuhi persyaratan osmolalitas yang baik sebagai larutan tetes mata yaitu pada trial keempat, karena harga osmolalitasnya itu 289,91. Lanjut pada optimasi yang kedua. Optimasi yang kedua yaitu optimasi kelarutan. Karena di sini zat aktifnya yang digunakan tafluopros. Nah, diketahui bahwa tafluopros itu merupakan obat yang tergolong pada BCS kelas 2 atau Biopharmaceutical Classification System kelas 2, yang dimana mempunyai kelarutan yang rendah namun permeabilitasnya tinggi. Nah, pada jurnal tersebut bagaimana sih caranya untuk meningkatkan kelarutan tafluopros dengan dia mempunyai kelarutan yang rendah? Nah, jurnal tersebut tuh mereka menambahkan beta siklodextrin, karena beta siklodextrin dipercaya dapat meningkatkan kelarutan tafluopros pada fase air. Kita menggunakan 4 trial. Yang pertama trial 1 dia menggunakan sebanyak 3 mg per mili, trial kedua menggunakan 7, trial ketiga menggunakan 15, trial keempat menggunakan 20. Karena di sini formula yang atasnya sama semua, hanya beda pada beta siklodextrin. Lalu bagaimana sih cara mengamatinya? Cara mengamati apakah kelarutan tafluopros ini baik atau tidaknya? Pada jurnal tersebut mereka mengamatinya menggunakan parameter ASAI. Nah, di mana parameter ASAI ini trial pertama dia menghasilkan presentasi ASAI sebanyak 40, kemudian trial kedua sebanyak 68, trial ketiga sebanyak 94, trial keempat sebanyak 100,2. Di sana pada jurnal tersebut menjelaskan semakin besar ASAI yang didapatkan maka menandakan bahwa kelarutan tafluopros juga semakin baik. Dapat disimpulkan bahwa trial 4 adalah pemilik ASAI terbesar dibanding
trial pertama, trial kedua, trial ketiga. Maka yang kita ambil adalah 20 mg per menit karena dia memiliki asa yang terbesar dibanding formula lain. Oke, kita sudah memasuki yaitu formula akhir yang dioptimalkan. Jadi formula ini dibuat dengan cara yang pertama menimbang semua bahan yang dibutuhkan. Kemudian setelah ditimbang, bahan-bahan tersebut disterilkan menggunakan caranya masing-masing. Setelah disterilkan, masing-masing bahan dari taflupros, metaciclodextrin, semuanya masing-masing dilarutkan dalam aqua pro injeksi, dilarutkan masing-masing dalam api. Setelah dilarutkan semuanya, kemudian semuanya dicampurkan pada gelas piala, dicampurkan jadi satu pada gelas piala. Nah, nanti sisa apinya ini ditambahkan sampai tanda batas. Setelah itu, setelah semuanya tercampurkan pada gelas piala, lalu yang terakhir disaring menggunakan kertas saring. Setelah disaring, dicek pH-nya apakah pH-nya sudah sesuai atau belum. Setelah itu, larutan tetes mata dimasukkan ke dalam buret. Nah, dimasukkan ke dalam buret itu kemudian kita disiapkan wadahnya, kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Setelah dimasukkan ke dalam wadah, disterilisasi akhir, yaitu menggunakan metode sterilisasi panas basah autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kita membahas tentang uji viskositas. Pengujian dilakukan selama 3 bulan, pada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga. Hasilnya menunjukkan, ini artinya jika kita lihat tidak ada perbedaan yang jauh antara bulan pertama dan sampai bulan ketiga. Walaupun ini stabil, ternyata viskositas sediaan tetes mata ini belum memenuhi persyaratan. Karena menurut jurnal tersebut, persyaratan untuk sediaan tetes mata itu berkisar antara 5 CPS sampai 100 CPS. Sedangkan hasil viskositasnya ini masih tergolong kecil. Uji pH ini dilakukan menggunakan pH meter. Dapat disimpulkan bahwa sediaan telah memenuhi persyaratan karena persyaratan pH untuk sediaan tetes mata itu adalah 5 sampai 7,4. Oke, selanjutnya ada uji organoleptis. Uji ini biasa dilakukannya dengan mengamati bentuk, warna, dan bau. Nah, dari hasil yang sudah diteliti, sediaan tersebut memiliki bentuk larutan, kemudian warnanya jernih dan baunya tidak ada. Nah, ini artinya bahwa sediaan ini telah baik ya, karena uji kejernihan ini dilakukan dengan mengamati kekeruhan atau endapan yang terdapat pada larutan tetes mata taflupros. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa sediaan tersebut itu jernih, tidak ada partikel asing atau tidak ada endapan dan kekeruhan sama sekali. Di sterilitas ini kita menggunakan 2 media. Yang pertama ada FTM. FTM itu adalah fluid thioglycolate medium. Kemudian yang kedua ada TSB atau tryptase soy broth. Nah, tabel ini menunjukkan bahwa tidak ada pertumbuhan bakteri atau jamur yang terdapat dalam sediaan tetes mata. Oke, selanjutnya yaitu uji difusi. Nah, uji ini dilakukan secara in vitro menggunakan metode sel difusi Franz. Oke, hasilnya menunjukkan bahwa dari hasil pengujian terdifusi menggunakan membran reseptor dapar plasma 7,4 dengan kornea mata kelinci, larutan tetes mata taflupros ini terpenetrasi sebanyak 1,513% selama 8 jam. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu pada rancangan formula sediaan tetes mata taflupros ini, yang pertama kita menentukan seberapa banyak formula yang kita gunakan untuk mendapatkan formula yang baik. Nah, ternyata pada optimasi osmolitas kita menghasilkan sebanyak 4,1 gram sodium klorida untuk mendapatkan osmolitas yang baik. Kemudian pada optimasi kelarutan ternyata kita membutuhkan sebanyak 20 gram beta-cyclodextrin untuk menghasilkan formula dengan kelarutan yang baik. Nah, ternyata setelah kita buat dan kita evaluasi, hasilnya menunjukkan bahwa sediaan tersebut cukup baik, namun dia memiliki viskositas yang belum memenuhi persyaratan. Ya, Swesti, apabila ada kekurangan dalam video ini mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.